쓸데없는 소리 하지 마. 어디까지나 고객이 우선이니까. 임창호 씨. 네, 애기 보여주시죠. 예. 이쁘죠? 뽀샵 하셨어요? 이게 사진보다 좀 덜 귀여운 것 같아요. 요즘은 여기 눈썹도 숱이 너무 없어가지고. 너무 이뻐요. 야, 우성아, 눈 떠봐. 가백으로 하시죠. 천이라고 하시지 않았어요? 그냥 할부로 할게. 할부 되죠? 이런 것도 처음이네. 아버지는 어떤 사람이에요? 설마 뭐 강간 그런 건 아니죠? 얼마나 착실하신 분인데. 야, 이 미친 새끼야. 뭐 미친 새끼? 뭐라는 거야, 미친년이. 미쳤나 진짜? 뭐 이 개새끼야. 하나씩. 이 사람이 뭐 하는 사람이 무례하게. 넌 정중하세요? 어? 남의 얼굴 보고 막말이나 씨부리고 넌 존나 정중하시냐고. 장난하는 것도 아니고 이 씨발 진짜. Selamat datang di Gadgetener, Korea, Japan, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Broker, yang menceritakan tentang pengurus gereja yang agak geblek. Gebleknya gimana? Kalau gitu kita langsung skuida. Film diawali oleh seorang ibu muda yang meninggalkan anaknya di depan box penitipan anak, di mana gereja itu memang sengaja membuat box itu supaya para orang tua yang belum siap punya anak tidak membuang bayi mereka di sembarang tempat. Di sisi lain gereja, ada polisi yang memang sedang mau mengungkap kasus perdagangan bayi yang dilakukan oknum gereja. Karena kasihan takut si bayi kedinginan kalau didiamkan di lantai, ibu polisi ini pun memindahkannya ke box itu. Tidak lama setelah itu, orang gereja pun mengambil bayi dari box itu. Di catatan yang ada di bayi itu, tertulis nama bayi itu adalah Wusung. Supaya tidak ketahuan pihak gereja, mereka pun menghapus video CCTV box itu, lalu langsung membawa Wusung ke rumahnya. Polisi pun mengikutinya sampai rumah. Bapak ini bernama Jin Yong. Dia membuka jasa laundry sekaligus jahit baju. Tiba-tiba, partner in crime-nya yang bernama Dongsu menelpon berkata kalau ibu Wusung datang ke gereja mencari anaknya. Tapi pihak gereja tidak tahu apa-apa tentang Wusung. Setelah pergi dari sana, Dongsu mengajaknya ke rumah Jin Yong. Mereka pun menjelaskan kalau mereka hanya membantu Wusung supaya mendapat hidup yang layak dengan orang tua asuhnya nanti, daripada cuma tumbuh berkembang menekam di panti gereja. Tapi ya, tetap ibunya ini menganggap kalau anaknya diculik oleh mereka berdua. Wanita ini bernama Sona. Karena mereka mengatakan kalau Wusung sudah ada yang mau mengadopsi, dan si pengadopsi berani membayar 10 juta won atau setara 100 jutaan rupiah, Sona pun tergiur. Besoknya mereka pun akan berangkat ke tempat calon pengadopsi. Tapi sebelum itu, tiba-tiba Jin Yong kedatangan anak tetangganya yang bernama Taeho. Dia meminta untuk membersihkan noda darah di bajunya. Jin Yong pun khawatir karena Taeho tiba-tiba bergaul dengan seorang preman. Mereka pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Kedua polisi ini yang bernama Sujin dan Lee benar-benar punya ambisi yang kuat untuk menguak kasus perdagangan ini. Tapi saat sampai, si pengadopsi malah komplain kalau Wusung tidak seimut seperti yang difoto. 요즘은 여기 눈썹도 숱이 너무 없어가지고. 너무 이뻐요. 야, 우성아, 눈 떠봐. 가백으로 하시죠. 천이라고 하시지 않았어요? 그냥 할부로 할게. 할부 되죠? 이런 것도 처음이네. 아버지는 어떤 사람이에요? 설마 뭐 강간 그런 건 아니죠? 얼마나 착실하신 분인데. 야, 이 미친 새끼야. 뭐 미친 새끼? 뭐라는 거야, 미친년이. 미쳤나 진짜? 뭐 이 개새끼야. 하나씩. 이 사람이 뭐 하는 사람이 무례하게. 넌 정중하세요? 어? 남의 얼굴 보고 막말이나 씨부리고 넌 존나 정중하시냐고. 장난하는 것도 아니고 이 씨발 진짜. 좋은 말로 할 때 꺼져 이 그지 새끼야. Bagaimanapun, Sona sebagai ibu tidak terima kalau anaknya dikata-katai. Mereka tidak jadi memberi Wusung pasangan itu. Di sisi lain, ada sebuah kasus pembunuhan seorang pria di sebuah hotel yang diduga pembunuhnya adalah seorang wanita. Kembali ke mereka. Mereka mampir ke sebuah panti sekaligus sekolahan punya kenalan Dongsu untuk menumpang tidur, lalu besoknya melanjutkan perjalanannya ke calon pengadopsi lainnya. Jin Yong dan Son Ah pun berpura-pura menjadi suami istri supaya tidak dicurigai. 동수는 여기 사람들 다 아니까. 그럼 딸이라고 하든가.
우리 하나도 안 닮았어. 야, 만지지 마. 만지지 말라니까. 뭘 그렇게 따져. 만지지 말라고. 아저씨 아들 하면 안 돼? 솔직히 성우님처럼 돈 많이 벌고 싶어서. 그치. 하나도 많지. Kelihatannya Dongsu adalah alumni dari panti asuhan ini. Dan ibu ini termasuk yang mengasuhnya sejak kecil. 근데 애들은 다들 입양되고 싶어 하잖아요. 걔는 엄청 적극적이던데. 혜진이. 걔는 이미 늦었지. 7살이잖아. 야, 늦었어. 입양이 한 6살? Kelihatan di sini Mamang Sonnah sebenarnya cuek sekali pada anaknya sendiri. Malam itu, Sujin dan Lee diam-diam menggeledah mobil Jin Yong. Dongsu lagi-lagi mempermasalahkan Sonnah yang meninggalkan Wusung di depan gereja. Karena ternyata dirinya pernah dikecewakan oleh tulisan ibunya yang katanya suatu hari akan menjemputnya. Tapi sampai sekarang pun ibunya tidak pernah menemuinya. Sonnah jadi sedikit merasa bersalah. Besok paginya, karena merasa bersalah, Sonnah minta maaf pada Dongsu atas kata-katanya kemarin malam. 나 가끔 꿈꿔. 비가 오고 그 비에 어제까지의 나는 깨끗이 씻겨 내려가. 근데 눈을 뜨면 여전히 비는 억수같이 쏟아지고 있고 넌 달라진 게 없어. 우산이 있으면 되지 않을까? 우산? 큰 우산. 불이 쓸 수 있는 그런 거. Di sisi lain, ada seorang wanita yang sepertinya keluarga dari pria yang ditemukan meninggoy di hotel tadi, membuka HP pria itu. Di sisi lain, polisi sedang mendatangi seorang wanita pemilik gedung tempat tinggal si wanita yang diduga membunuh pria itu. Dan dari ciri-cirinya sih, wanita yang dimaksud adalah Sonnah. Sujin yang ngeh kalau Sonnah juga terlibat dalam kasus pembunuhan pun kelabakan karena takut kasus yang sedang diselidikinya malah diambil alih oleh penyidik kasus pembunuhan itu. Dia pun berencana akan pura-pura menjadi seorang pembeli Wusung. Memang seambisius itu Sujin. Di tengah perjalanan, 뭔가 불길한 예감이 든다고. ternyata anak laki-laki yang tadi pingin banget diadopsi itu diam-diam ikut masuk ke mobil. Dia tidak mau pulang ke panti. Ditambah dia sudah tahu semua kebobrokan keluarga bohong-bohongan ini. Sujin sampai-sampai menyewa seseorang untuk berpura-pura menjadi seorang pembeli Wusung. Bahkan sudah disiapkan skripnya. 두 분은 그러면 혼인신고를 안 한 설정. 그래서 정식 입양이 어려운 거예요. 네. 그쪽 정자 수가 좀 적은 걸로. 제가 무엇보다 그냥 돈을 빨리 주세요. 아주 자연스럽게. 알겠습니다. Anak ini bernama Hejin. Di tengah berbincang, tiba-tiba 388 우측으로 정차하세요. 뭐야? 내 마누라 가게 직원 부부인 걸로 하자. 싫어, 뭔 부부야. 수고하십니다. 예, 저 속도 많이 안 냈는데. 뒤에 차문이 열려 있어가지고. 다 같이 어디 가는 중이니? 롯데월드로 관람차 타러 가요. 거기에는 관람차가 없는데. 관람차를 타려면 월미도로 가야지. 월미도로 갈까? polisi menghentikan mobil mereka. Tapi untung mereka tidak dicurigai sama sekali. 안녕하십니까? 예, 하상현입니다. 송지철 씨 되시죠? 제가 우선인가요? 안아봐도 될까요? 아이고. 아주 이제 또렷또렷한 게. 정말 제대로 키워주실 거죠? 혹시 나중에 친자식이 태어나도 물론이죠. 또 이제 불임 치료는 계속 하실 겁니까? 5년을 벌써 해가지고 둘 다 많이 지쳤고요. 그래가지고 AMH 검사하셨어요? 아니면 뭐 HSG? 네, 뭐 그쪽이요. 네. 아, 레트로졸은 효과가 없었나 봐요. 네, 레트로졸은 그 부작용이 좀 심해가지고 제가 네, 레트로졸은 배란 유도제인데 당연히 당신이 먹으면 효과가 없겠지. 아니 그러니까 그 정자가 아니 배란 유도제 얘기하는데 무슨 정자가 나와? 자, 이게 받아. Karena jawaban orang suruhan Sujin yang sas, mereka pun tidak jadi menjual Wusung. 그냥 내줬으면은 지금쯤 우성이나 아마 다른 나라들이 야!
Entah mengapa, kehadiran Hae-jin membuat keluarga palsu itu menjadi makin erat. Jin Yong pun mengaku kalau nama aslinya adalah Sang Hyun. Sonah juga mengaku kalau nama aslinya adalah Soyoung. Saat Soyoung sedang berbelanja, dirinya diteror oleh telepon dari keluarga pria yang dia bunuh. Beralih ke Sujin. Karena rencananya tidak berhasil, Sujin kepikiran untuk mengancam Soyoung tentang kasus pembunuhannya supaya dia bisa diajak kerjasama untuk meringkus Sang Hyun dan Dongsu. Soyoung pun setuju karena dijanjikan akan ada pengurangan hukuman saat dia di penjara. Dia pun diberi alat penyadap supaya dua polisi ini bisa mendengarkan percakapan mereka. Besok paginya, badan Wusung tiba-tiba panas. Karena takut kenapa-napa, mau tidak mau mereka harus membawa Wusung ke rumah sakit. Dan untungnya, Wusung cuma sakit panas biasa. 우성이 아버님 되시나요? 네, 우성이 주민등록번호가 실은 아직 1개월이라. 1개월이요? 다들 놀라더라고요. 그 분유 덕분인가 미국 거 뭐더라 시밀락. 시골에 계신 애할머니께서. 첫 손주라서 너무 좋으셨나 봐요. 예, 그럼 아버님 일단 이쪽으로. Kelihatan di sini, semua keluarga palsu itu malah makin sayang pada Wusung. Di sisi lain, keluarga pria yang dibunuh Soyoung memakai jasa preman untuk mencari Wusung. Karena ternyata pria yang meninggal itu adalah suaminya. Lohe, Wusung adalah bayi hasil perselingkuhan suaminya dengan Soyoung. Sang Hyun yang sedang mencuci baju, tiba-tiba ditelepon Taeho, si preman yang mencari Wusung. Dia berkata kalau ayah Wusung ingin mengurusnya dan akan mereka beri 40 juta won. Saat meninduri Wusung, tiba-tiba Soyoung ditelepon oleh Sujin. 어디가? 편의점. 비 올지도 모르는데 우산 가져가. 비 오면 데리러 오든가. 우산 가지고. 싫어. 다녀오겠습니다. Aduh, kode ini. 왜 죽인 건데? 그냥 뭐 계속 샤워도 하기 전에 할차 그러잖아. 이 새끼가. 내 말은 정당방이라던가. 다른 고객들 리스트도 알고 싶으면 알려줄 수 있는데. 내가 알고 싶은 건 이거 취조예요? 말씀하신 대로 애는 팔 거니까 걱정하지 마요. 나도 우리 팀장님도. 사람 죽여본 적은? 이해를 못하겠으니까 그것도 교회 밖에다가. 봤어? 그 내려줬으면 걔 죽었을걸? 2번 다시 만날 생각 없었으니까. 키우지도 못할 거면서 왜 낳았어? 지웠어야 했다고? 그런 선택지도 있는 거 아니야? 낳고 나서 버리는 것보다 낳기 전에 죽이는 게 죄가 더 가벼워? 아무도 원치 않는데 태어나는 쪽이 아기가 더 불행한 거 아니야? 낳기 전에 죽였어요. 근데 너 무성이 앞에서 그렇게 그만. 지가 갖다 버려놓고 뭐라는 거니? 아. Waduh, problematik banget nih cewek. Sepulang dari sana, Soyoung pun jujur tentang dirinya yang membunuh ayah Wusung. Juga dirinya yang hanya simpanan itu. Dia pun pasrah kalau mereka mau pergi meninggalkan dirinya. Besoknya, karena diiming-imingi 40 juta won kemarin, Sang Hyun pun ingin memberi Wusung pada Taeho. Tapi sebelum itu, Dongsu menyadarkan Sang Hyun supaya tidak gelap mata karena uang. Dan untungnya dia setuju. Dongsu mengurus GPS yang ditaruh polisi di mobil itu. Sang Hyun tidak jadi menjualnya. Taeho dibuat pingsan dan mereka semua langsung pergi dari sana. Sedangkan kedua polisi ini kehilangan targetnya karena GPS-nya ditempel di mobil orang lain. Di kereta, Sang Hyun sempat berkata, 괜찮겠어? 뭐 여차하면 그냥 나 혼자 갈 거야. 그래도 괜찮아. 뭐 할부나 그런 것만 아니면. 소영아. 응? 나 혹시 그 우성이를 박스에 넣었잖아. 정말 다시 데리러 올 생각이었던 거야? 아니라고. 모르겠어. 그치만 우리가 조금만 더 일찍 만났더라면 버리지 않아도 됐을 텐데. 아직 늦지 않았어. 어? 뭐라고? 아니야. mereka ternyata menemui calon pengadopsi lainnya. Dan mereka sepertinya betul-betul menginginkan Wusung karena si istri baru saja mengalami keguguran. 애들 좀 물려봐도 될까요? 괜찮지? 응. 예, 그럼
메일에는 안 썼습니다만 한 가지 제안해도 될까요? 장래를 생각해서 우성이를 친자식으로 키우고 싶습니다. 이 일을 마지막으로 우성이가 친엄마를 만나는 일이 없었으면 합니다. 힘드시겠지만 오늘 한번. Kelihatan Soyoung sebenarnya keberatan dengan aturan itu. Sebelum hari H menyerahkan Woo-sung, mereka pun melakukan trip di sekitar kota. Swafoto di fotobox, main permainan di taman bermain, juga tidak lupa menaiki kincir angin. Dong-soo sekali lagi menanyakan pada Soyoung sebelum Woo-sung benar-benar diadopsi oleh pasangan tadi. Apakah Soyoung rela dengan aturan mereka tadi? 내 씻어. 혜진이까지 데리고. 이상한 가족이네. 내가 우성이 아빠가지 뭐. 그거 보통 프로포즈 할 때 하는 말인데? 그런 거. 그렇게 다시 시작할 수 있으면 좋겠다. 근데 안 될 거야. 나 이제 금방 체포될 거니까. 부산의 성매매 여성 문모 씨가 남성을 살해하고 도망가던 중 아기가 방해가 되자 베이비박스에 버림. 널 보면 내 마음이 조금은 편해지는 것 같아. 우리 엄마도 어쩔 수 없이 날 버려야 했던 이유가 있지 않을까 싶어서. 그래도 엄마를 용서해줄 필요는 없어. 형편없는 엄마라는 사실은 변함없으니까. 그래서 대신 소영이 널 용서할게. 우성이는 날 절대 용서하지 않을 거야. 우성이 버렸던 건 우성이를 살인자의 아이로 만들고 싶지 않아서잖아. Tapi ya, mau bagaimanapun, nasi sudah menjadi bubur. Soyoung cepat atau lambat akan diringkus polisi dan dia merasa Woo-sung pun tidak akan pernah memaafkannya. Malamnya, Sang-hyun menemui anak kandungnya yang sekarang tinggal dengan mantan istrinya. Kelihatan Sang-hyun masih sangat sayang pada anaknya itu. Tapi sayangnya, anaknya mungkin sudah terlanjur benci padanya. Kasihan Sang-hyun. Malam itu adalah malam terakhir mereka akan melihat Woo-sung. Sang-hyun menyarankan Soyoung untuk memberi pesan-pesan terakhir pada anaknya itu. Walaupun sebenarnya Woo-sung belum mengerti apapun. 알았어, 말해줄게. 다들 눈 감아, 그러면. 불 끄자. 자, 시작합니다. 혜진아, 태어나줘서 고마워. 상현아, 태어나줘서 고마워. 동수, 태어나줘서 고마워. 우성아, 태어나줘서 고마워. 소영아, 소영이도 태어나줘서 고마워. 다들 잘 자. 잘 자. Soyoung diam-diam menemui dua polisi itu lagi. Sujin pun menyarankan untuk menyerahkan diri saat itu juga. Tidak perlu ikut-ikutan menyuruh Woo-sung. Nantinya, ia diperkirakan cuma dihukum penjara sekitar 3 tahun dan setelah ia keluar penjara, dia bisa hidup dengan tenang dengan Woo-sung. Sang-hyun yang bangun dari tidurnya merasa kalau mereka bisa saja tanda kutip dijebak Soyoung demi hidup dengan Woo-sung ke depannya. Dia pun mengajak mereka buru-buru pergi dari sana. Dan Taeho lagi-lagi menghadang mereka. Woo-sung pun dibawa Dong-soo. Sedangkan Sang-hyun mengupayakan negosiasi dengan Taeho. Dong-soo, Hae-jin, dan Woo-sung bertemu dengan si calon pengadopsi. Pasangan pengadopsi itu berkata kalau ibunya nanti boleh-boleh saja menemui Woo-sung. Tapi ya, itu semua sudah terlambat. Soyoung sudah menyerahkan diri dan polisi menciduk mereka di kamar hotel itu. Sedangkan Sang-hyun mau tidak mau harus membunuh Taeho karena dia tidak bisa diajak negosiasi. 3 tahun berlalu, Sujinlah ternyata yang merawat Woo-sung selama ini. Soyoung juga sudah bebas dari penjara. Dong-soo juga sepertinya sudah bebas. Sedangkan Sang-hyun masih tidak tahu di mana. Hae-jin juga kembali ke panti di mana dia tinggal sebelumnya. Calon pengadopsi 3 tahun lalu itu pun tetap berhubungan dengan Woo-sung. Tapi, walaupun Sujin dan Soyoung dulu pernah membuat janji di sebuah tempat dan tanggal yang spesifik setiap bulannya untuk mempertemukannya dengan Woo-sung setelah dirinya keluar dari penjara, tapi nyatanya Soyoung tidak pernah datang. Film pun diakhiri dengan open ending, di mana ada seseorang di dalam sebuah mobil van memantau Soyoung dari jauh. Tamat.
Kira-kira siapa ya orang itu? Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kadang masalahlah satu-satunya yang bisa mendewasakan kita. Oke, jadi itulah cerita alur film Broker yang KJ Tenert bawakan. Dengan kisah perjalanan pendewasaan seluruh anggota keluarga palsu ini, rating yang KJ Tenert kasih buat film ini 9/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenert signing out.